Yang Mulia Prof. Guntur, izin saya memandu untuk pemeriksaan perkara Kota Bau-Bau ya. Baik, termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Jawaban termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau terhadap permohonan perkara nomor 27. Izinkan kami Yang Mulia hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Kami akan berusaha untuk menyingkat sesingkat-singkatnya ini. Dalam eksepsi kewenangan mahkamah mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Untuk kedudukan hukum berdasarkan pasal 158 Kota Bau-Bau ini ambang batas adalah 2% atau sebanyak Melebihi ya. Ya, Yang Mulia. Oke. Lebih sekitar 31,74%. Untuk eksepsi kabur mohon dianggap dibacakan Yang Mulia. Berkaitan dengan pokok permohonan yang disampaikan oleh pemohon ini hanya yang krusial itu adalah berkaitan dengan Penggantian pasangan calon Yang Mulia. Dan yang dipersoalkan pun ini bukan yang memperoleh suara terbanyak Yang Mulia. Kami sampaikan Yang Mulia bahwa pergantian pasangan bakal calon perseorangan diperbolehkan oleh Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU sebagaimana ketentuan pasal 125 ayat 1 dan ayat 2, ayat 3 Peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota. Bahwa ketentuan penggantian tersebut dibatasi dua hal, yaitu berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada pokok permohonan akuo, penggantian pasangan calon seorang ini berkaitan dengan bakal pasangan calon wakil wali kota yang mendampingi bakal calon wali kota Yulia Rahman berhalangan tetap. Bahwa mengenai ketentuan berhalangan tetap tersebut diatur dalam pasal 126 ayat 2 huruf B PKPU pencalonan yang pada pokoknya menyatakan berhalangan tetap meliputi keadaan dalam hal tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter. PD pasal 128 ayat 2 PKPU pencalonan. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2024 Yang Mulia setelah termohon ini menetapkan berita acara verifikasi faktual tanggal 9 Juli pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Yulia Rahman dan Laude ini menyampaikan surat ke termohon dengan nomor surat 008-7 Romawi 2024 yang pada pokoknya dilampirkan juga keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa nomor 440-4842-2024 tanggal 12 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Santiwati Anda, SPKJ selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Kendari sebagaimana bukti T7 Yang Mulia, yang pokoknya itu menyatakan bahwa Laude Muhammad Apriyadi ini ada gangguan dan tanda atau gejala gangguan jiwa yang bermakna pada diri yang bersangkutan yang dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan dinyatakan tidak sehat jiwa sebagaimana bukti T8 Yang Mulia. Kemudian pada tanggal 14 Juli setelah menerima surat dari pasangan calon Yulia ini, termohon melakukan rapat pleno yang mana hasil rapat pleno tersebut dilanjutkan dengan melakukan klarifikasi langsung ke bakal calon wali kota Yulia Rahman dan bakal calon wakil wali kota Laude Muhammad Apriyadi dengan mendatangi dan mengklarifikasi langsung ke yang bersangkutan Yang Mulia. Itu sudah kami lampirkan juga di T10 dan dalam proses klarifikasi tersebut termohon tidak hanya termohon saja yang hadir tapi juga didampingi oleh Bawaslu dan pihak kepolisian. Selain melakukan klarifikasi ke yang bersangkutan Yang Mulia, termohon juga pada tanggal 16 Juli itu mendatangi Rumah Sakit Umum Kota Kendari khususnya pada bagian klinik jiwa untuk melakukan klarifikasi kebenaran terhadap surat keterangan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilampirkan dalam surat permohonan penggantian bakal calon wakil wali kota perseorangan tersebut. Dan hasil klarifikasinya diketahui kebenaran surat keterangan yang dimuat oleh Rumah Sakit Umum Kota Kendari. Itu juga sudah kami lampirkan di bukti T11 Yang Mulia. Selanjutnya, bahwa berdasarkan proses yang telah termohon uraikan di atas terhadap penggantian bakal calon wakil wali kota dari jalur perseorangan atas nama Laude Muhammad Apriyadi menjadi Muhammad Ridwan senyata telah sesuai dengan ketentuan mengenai penggantian calon sebagaimana termuat pada pasal 125 dan seterusnya PKPU pencalonan, dan oleh karenanya keputusan termohon dalam menetapkan bakal pasangan calon perseorangan di atas tidak mengandung cacat formil dan tidak melawan konstitusi dan tidak melawan hukum. Terhadap dalil pemohon yang mengenai Muhammad Apriyadi bakal calon wakil wali kota Laude Muhammad Apriyadi sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa serta adanya foto ketua KPU dan divisi teknis KPU Kota Bau mendatangi rumah pasangan calon perseorangan Yulia Rahman, termohon tanggapi sebagai berikut Yang Mulia.
bahwa terhadap hal ini termohon telah melakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan diatur dalam regulasi pencalonan, mulai melakukan klarifikasi dengan bakal calon, klarifikasi dengan lembaga yang mengeluarkan dokumen, dan berkoordinasi dengan lembaga lainnya, dan baru kemudian ditetapkan untuk dapat diterima sebagai calon pengganti. Ya, saya konfirmasi dulu ya. Siap, Yang Mulia. Itu yang pengusulan untuk penggantian itu justru dari pasangan calonnya? Benar, Yang Mulia, ditandatangani oleh dua-duanya, Yang Mulia. Oke. Oleh bakal calon wali kotanya dan bakal calon wakil wali kotanya, Yang Mulia. Oke, kalau gitu langsung petitum saja, Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia. Petitum, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon mohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Babau nomor 518 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Babau tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.25 WITA. 3. Menyatakan perolehan suara yang benar masing-masing pasangan calon dan dalam pemilihan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Babau tahun 2024 adalah sebagai berikut. Tabel mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Ya. Atau apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum termohon ditandatangani, Yang Mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya pihak terkait. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fokus ke yang itu saja ya, yang substansinya tadi. Siap Yang Mulia. Ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh termohon kami tidak bacakan Yang Mulia. Yang pertama mengenai kompetensi sudah dibacakan. Yang kedua kedudukan hukum itu sudah dibacakan juga. Kemudian ada petitum obskuri Yang Mulia. Ini penting bagi kami karena ini kami anggap krusial. Ada 3 petitum yang kami anggap krusial yang harusnya dinyatakan obskuri Yang Mulia. Yang pertama, di satu sisi pemohon menyatakan tidak sah penetapan, tetapi di sisi lain meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang bersama dengan seluruh peserta pemilihan. Yang kedua Yang Mulia, petitum yang kontradiktif itu sebab calon persorangan ingin dinyatakan tidak sah oleh pemohon, tetapi di sisi lain juga diminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Kemudian yang ketiga Yang Mulia, yang tidak mungkin dilakukan oleh termohon adalah di saat yang bersamaan pemohon meminta untuk diverifikasi ulang status calon persorangan, di sisi lain dia juga meminta untuk dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi ada petitum yang saling bertentangan sehingga tidak bisa dilaksanakan Yang Mulia. Baik, kemudian dalam pokok perkara Yang Mulia, pemohon menganggap bahwa proses penggantian calon wali kota atas nama Laude itu cacat hukum. Kami menanggapi Yang Mulia, yang pertama sudah disebutkan tadi oleh KPU, kami hanya pokok-pokoknya saja Yang Mulia. Pasal 125 ayat 1 PKPU 8 2024 pada pokoknya menyatakan bahwa boleh pergantian itu sepanjang pada tahapan pemenuhan syarat. Dalam perkara ini pasangan calon yang diganti Yang Mulia itu dalam tahapan pemenuhan persyaratan sehingga memenuhi pasal 125 ayat 1 ini. Yang kedua, persyaratan penggantian itu juga diatur di 125 ayat 1 Yang Mulia, berhalangan tetap. Tetapi untuk verifikasi berhalangan tetap itu diatur di 128 ayat 2 PKPU 17 tahun 2024 dan dinyatakan bahwa untuk verifikasi itu adalah menggunakan surat keterangan dokter, dan dalam perkara ini juga ada pernyataan atau surat keterangan dari dokter. Seperti yang disampaikan oleh termohon, Bawaslu termohon sudah melakukan verifikasi mengenai surat keterangan dokter tersebut Yang Mulia. Baik. Kemudian di pokok permohonan menyatakan bahwa yang bersangkutan yang dianggap gila itu melakukan kampanye melalui media sosial. Pada prinsipnya kami menanggapi Yang Mulia, untuk membuktikan seorang mengalami gangguan jiwa adalah dengan pemeriksaan kesehatan jiwa yang dilakukan oleh dokter ahli, bukan dengan dilakukan dengan pemeriksaan media sosial seseorang. Kemudian, dalil pemohon mengatakan harus ada keterangan pembanding dari dokter yang lain. Kami menyatakan Yang Mulia bahwa 128 ayat 2 hanya menyatakan harus ada surat keterangan dari dokter tanpa pembanding. Kalaupun pemohon ingin melakukan second opinion atau surat keterangan pembanding, silahkan dilakukan pada saat yang bersangkutan telah diganti atau ditetapkan pasangan yang lain. Kemudian Yang Mulia, mengenai syarat dukungan. Nah, syarat dukungan itu boleh dilakukan perbaikan berdasarkan pasal 77 PKPU nomor 8 tahun 2024 dan yang bersangkutan pasangan calon persorangan melakukan perbaikan dan memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian mengenai tidak diumumkan, termohon mengumumkan Yang Mulia melalui surat pengumuman 710 dianggap dibacakan. Kemudian yang terakhir kami melakukan inzage, itu ada surat pernyataan dari Laude Priadi bahwa yang bersangkutan tidak gila, dan itu dilakukan tertanggal 10 Januari 2025. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh termohon bahwa yang bersangkutan juga ikut bertanda tangan pada saat penggantian pasangan calon persoalan tersebut Yang Mulia. Terakhir petitum Yang Mulia. Tadi klarifikasinya tanggal berapa? Januari
2025 ya? 10 Januari. 10 Januari ya? Iya, yang mulia, baru di minggu lalu dilakukan pernyataan itu. Padahal yang bersangkutan juga ikut bertanda tangan pada saat proses persetujuan untuk penggantian, yang mulia. Baik, petitumnya. Kami lanjut, yang mulia. Ya. Petitum berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pihak terkait dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan sah dan berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau nomor 518 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 pukul 00.25 WITA. 3. Menyatakan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau adalah benar sesuai keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bau-Bau nomor 518 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan wali kota dan wakil wali kota tahun 2024 tertanggal 3 Desember pukul 00.25 WITA. Selanjutnya dianggap dibacakan. Hormat kami, kuasa hukum pihak terkait. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bawaslu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin yang mulia, untuk perkara 27, izinkan kami menyampaikan keterangan Bawaslu yang sebelumnya, yang mulia, kami sudah sampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi mohon izinkan kami membacakan resume yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon. Yang mulia, pada pokoknya tidak terjadi temuan atau tidak ada laporan yang berkaitan dengan pokok permohonan pemohon, bahwa Bawaslu Bau-Bau berkaitan dengan pokok permohonan pemohon sudah menyampaikan himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap pokok permohonan pemohon. Berikutnya, Bawaslu Kota Bau-Bau telah memenuhi kewenangan melakukan proses klarifikasi terhadap pergantian bakal pasangan calon yang sama seperti disampaikan oleh pihak termohon dan terkait tadi. Bentuk klarifikasinya seperti apa, Pak? Bentuk klarifikasi kami memastikan bahwa benar surat yang disampaikan oleh bakal pasangan calon itu ditandatangani oleh yang bersangkutan dan memang benar-benar atas atas permintaan yang bersangkutan langsung. Yang berikutnya, yang mulia, proses klarifikasi yang kami awasi pasca itu terjadi di rumah sakit. Itu juga kami lakukan klarifikasi terhadap keabsahan dokumen yang disampaikan oleh pemohon dan kami awasi. Pada dasarnya proses yang kami lakukan pengawasan tidak terjadi dugaan pelanggaran dalam proses verifikasi faktual dimaksud. Berkaitan dengan pokok permohonan pemohon pada halaman 12-16, yang mulia, daftar alat bukti bisa dilihat di bukti PK 1 sampai bukti PK 13. PK 1 sampai 13 ya? Ya, benar yang mulia. Oke. Saya kira sudah cukup, Pak. Sebenarnya kan persoalan krusial ini yang diajukan pemohon terkait dengan penggantian itu, ya. Benar yang mulia. Tidak ada rekomendasi yang lain, Pak? Tidak ada rekomendasi Tidak ada, ya? yang mulia. Baik. Saya kira sementara cukup ya untuk keterangan dari Bawaslu. Selanjutnya untuk Terima kasih yang mulia. Ya. Mohon izin yang mulia. Ya, dari Pemohon Bau-Bau yang mulia. Ya. Siap. Gimana? Mohon izin sebelumnya kami sudah menyampaikan juga terkait dengan adanya bukti baru yang mulia. Sudah diajukan? Sudah diajukan P15 sampai dengan P21 Ya, yang nanti mulia. sebentar akan ada pengesahan alat bukti. Siap, itu yang pertama yang mulia. Kemudian yang kedua, saya mencoba menyampaikan tidak terkait masuk pada substansi ya, karena Tidak, yang mulia. waktu pemohon sudah selesai. Siap. Gimana? Karena kan ini keterkaitan dengan P21, P19 dengan P14 itu yang mulia terkait affidavit. Saya mencoba untuk membacakan sebentar yang mulia terkait affidavit P19 ya. Oke, 1 menit Pak ya. Siap.
Ini afidavitnya dari yang bersangkutan. Yang bersangkutan yang mulia. Jadi seolah-olah di dalam pergantian antara Apriyadi kemudian ke Haji Ridwan itu ada konspirasi daripada ketua tim di situ yang mulia. Oke, itu bukti dia sebagai bukti. P19 yang mulia. Siap. Oh, udah, nanti biar kami yang baca saja ya. Oh gitu. Oke. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, makasih.